Menurut yang kami baca dari media tersebut, katanya saudara saksi ini mendapatkan intimidasi dari penyidik KPK. Bisa dijelaskan nggak intimidasi semacam apa, saudara saksi? Iya, jadi yang mulia, saya ini juga saya agak curhat sedikit mungkin yang mulia ya, sambil memberikan keterangan. Saya ini kan sudah dinyatakan bersalah menurut putusan yang 28 tadi. Saya sudah divonis dan saya sudah menjalani semua proses-proses hukum dan semua proses-proses. Pada saat masa percobaan saja bisa dilihat saya juga melapor ke Bapas. Bahkan kalau saya pergi saja ke Bandung yang dekat dengan rumah saya juga tetap lapor. Saya tetap bahkan saya berfoto di mana saya tinggal gitu loh. Karena saya berupaya untuk menunjukkan saya ini warga negara yang kemarin salah, iya, saya mau menebus kesalahan saya. Nah, wajar dong kalau saya merasa terintimidasi karena tiba-tiba ada surat panggilan terhadap saya diminta sebagai saksi, dan ketika itu saksi yang ini apa lagi gitu loh, karena yang saya tahu kan kemarin Harun Masiku, lah ini apa lagi gitu. Karena saya terus terang yang mulia, saya nggak mau nonton televisi, saya nggak mau lihat-lihat podcast, trauma saya yang mulia. Karena trauma itu saya jadi nggak mau saya udah menjalani kehidupan saya dengan enak, tiba-tiba saya dipanggil. Nah, dan oke, walaupun trauma itu ada, tetap saya datangi kok gitu, dan itu juga saya sampaikan yang mulia kepada penyidik Mas Prayitno itu, Mas, saya terus terang sebenarnya punya trauma terhadap panggilan-panggilan kayak gini. Ah, Bu Tio, kenapa harus trauma? Saya bilang, saya ini sudah pernah merasakan dijemput di rumah. Saya bilang, saya lagi enak-enak, saya lagi mau sholat, tiba-tiba saya dijemput dan habis itu saya nggak pulang sampai dengan 2 tahun 8 bulan. Saya bilang, Mas Prayitno waktu itu bilang, oh saya aja biasa diperiksa Kadif Propam katanya. Iya, Mas Prayitno sudah diperiksa Kadif Propam biasa, tapi saya kan masuk di dalam. Saya bilang, saya merasakan di penjara, saya bilang gitu. Dan keluarga saya itu sudah merasakan dampak dari saya ditangkap. Anak saya itu SMA, itu dipanggil sama gurunya di depan orang-orang, dinyatakan, ibu kamu itu koruptor. Anak saya itu, untungnya anak saya udah SMA, jadi sudah, maaf, agak emosional yang mulia. Anak saya bisa menjawab itu, tapi anak saya yang paling kecil itu saya harus sampai bawa ke psikolog dan baru bisa berubah sifatnya untuk bisa ngobrol dengan orang itu baru-baru ini yang mulia. Jadi ya wajar lah kalau saya itu punya trauma, merasa punya trauma, dan suami saya itu sampai keluar dari kerjaan yang mulia, sehingga benar-benar kami nggak punya kehidupan saat itu. Jadi ya makan tabungan yang ada lah. Boleh? Silakan. Baik. Ya. Habis itu yang mulia, akhirnya mulailah pertanyaan-pertanyaan, tapi masih baik. Mas Prayitno bertanya sama saya masih baik, tapi tiba-tiba di tengah ini ada orang yang masuk, yang belakangan saya ketahui namanya Pak Rosa. Datang-datang dia langsung tanya sama saya, Hayat, tolong jelasin Hayat, katanya. Bahasanya seperti itu. Saya langsung tanya, mohon maaf Bang, saya manggilnya Abang ketika itu. Mohon maaf Bang Rosa, Hayat apa ya? Saya bilang gitu. Hayat, udahlah jelaskan Hayat apa Hayat. Saya tuh bingung. Saya bilang, Hayat apa? Saya tolong dikasih clue-nya deh, saya bilang gitu. Saya nggak ada bayangan saya tuh mengenai itu, nggak ada ingatan saya bilang di dalam itu. Terus dia langsung ngomong sama saya, udahlah ayo kita adu deh siapa yang lebih kuat, katanya. Sampai berapa lama sih Bu Tio tuh bisa tahan, katanya. Terus saya bilang, astagfirullah, lillahi ta'ala Bang, saya ini nggak ngerti itu Hayat apa, tolong dikasih penjelasan kepada saya. Kalau saya tahu ya saya akan jelaskan. Kalau saya mengerti saya akan jelaskan. Sampai saya ngomong, pada saat pemeriksaan saya yang waktu itu saya dijadikan tersangka, saya bilang,
jaksa penuntut umum dan ketua Satgas menyatakan paling kooperatif itu saya loh. Saya bilang gitu. Nah saya mesti menjawab apa kalau saya tidak tahu, saya bilang. Baik, Ya, gimana? Ya, jadi saya ya udahlah katanya dia. Sampai berapa lama sih Bu Tio bisa tahan? Lillahi ta'ala bang, saya bilang. Saya ini sudah menjalani, kalau memang saya masuk lagi, karena begini, ada lagi satu yang bagi saya, itu mengintimidasi saya dibilang, Bu Tio itu berapa lama hukumannya sih? Saya bilang vonis saya 4 tahun. Bu Tio itu penerima, itu 4 tahun tuh ini, cepet loh itu, ringan loh itu 4 tahun katanya. Saya bilang, ya saya sih serahkan pada hakim. Kalau bagi saya 4 tahun itu tidak adil bagi saya. Tapi ya hakim sudah mengatakan begitu, saya mau bilang apa? Terus dia bilang, bukan berarti Bu Tio nggak bisa lagi loh saya tambah hukumannya. Bu Tio tahu kan pasal 21? Ya saat itu sebenarnya saya nggak tahu pasal 21. Itu pasal 21 Bu Tio bisa saya kenain pasal 21. Dia bilang, ya sudahlah, saya bilang. Saya ini saat ini sudah lillahi ta'ala, kalau memang saya masuk lagi berarti Allah menakdirkan saya masuk lagi, saya bilang. Itu benar-benar saya katakan begitu. Nah, kemudian dia keluar sambil mukul meja, dia keluar. Yang kemudian lembut sama saya itu Mas Praitno. Sudah Bu Tio mohon dimengerti saja, beliau itu punya pengalaman yang buruk kemarin waktu Bu Tio kasusnya yang lalu. Saya bilang, loh kalau soal trauma sama, saya kan udah cerita sama Mas, saya bilang saya juga punya trauma loh. Saya bilang saya nggak menikmati uangnya, saya nggak ngerasain apa-apa, tapi saya yang hukumannya paling lama, saya bilang gitu. Tapi saya menjalaninya dan saya menunjukkan kooperatif saya terhadap KPK, saya datang loh sekarang ini, saya bilang gitu. Dalam kondisi saya yang sakit, yang sebenarnya saya nggak boleh, karena saya tahu